Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdayana, peserta Latsar CPNS Kota Parepare, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harmonis dan loyal, di mana harmonis dan loyal merupakan nilai-nilai dasar dari berakhlak. Keanekaragaman bangsa dan budaya. Tentu saja ini berkaitan dengan semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, yang bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Para pendiri bangsa itu sangat peduli dan penuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan perkumpulan bangsa yang berbeda. Dan hanya rasa persatuan, toleransi, dan rasa saling menghargai yang dapat membuat tegaknya NKRI. Konsep dan teori nasionalisme kebangsaan. Terdapat beberapa aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis, aliran perennialis, dan aliran etno. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Terdapat beberapa potensi tantangan yang muncul. Dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Adanya pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadi proses disosiatif. Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat. Dan stereotip terhadap suatu kelompok. Tantangan disharmonis dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kondisi, yaitu disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras, dan disharmonis antar golongan. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Setiap ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif. Harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, dan modalitas etika. Mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kode etik ASN berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugas,
Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Dia harus bersikap netral dan adil. PNS harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan dan suka menolong baik kepada pengguna layanan juga membantu kolega PNS. Kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kita beralih ke nilai dasar loyal. Urgensi loyalitas dapat diketahui dengan melihat faktor internal dan eksternalnya. Yang pertama, faktor internalnya. Strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia dapat terwujud jika instansi-instansi pemerintah diisi oleh ASN-ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktor eksternalnya, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu menjadi tantangan, sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. Ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya antara lain taat pada peraturan, bekerja dengan integrasi, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Untuk membangun perilaku loyal, kita harus membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, dan melakukan evaluasi secara berkala. Panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS, pelaksanaan fungsi ASN, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sekian pembahasan kita tentang harmonis dan loyal. Terima kasih. Saya Firdayana, peserta Latsar CPNS Kota Parepare, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.